Baik Fitra, mari kita berdoa. Ustaz minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Falyatafadhal mazkura, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baca doa mulai. Apa kabar anak-anak? Gimana? Sudah ikut kelas? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ustaz mau absen dulu ya. Bisa? Dinda, Hepti, Hafiza, Ranim. Sakit? Sakit apa? Panas dingin. Pina, Amal, Rapi, Firenza, Fahmi, Rizky Kirana, Puji, Febri. Untuk menambah rasa kebanggaan kita terhadap negara Indonesia, mari anak-anakku kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada siswa, saya mohon untuk berdiri. Suaranya. Pada video ini akan dibahas bagaimana cara mengatasi Microsoft Office 2016, 2019, 2021 dan Office 365 yang untuk Activation File. Jadi pastikan Anda Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, kita telah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kita mau memasuki bab yang baru. Kita mengulang kembali bab kemarin tentang sholat. Jadi bab kita hari ini adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk bab yang kemarin apa? Tentang sholat.
muakkad. Sunnah muakkad sunnah yang sangat Anjurkan. contohnya apa? Salat sunnah duha. Kalau salat sunnah sebelum zuhur itu salat sunnah apa? Qobliyah itu gue muakkadah apa gue muakkad? Jangan dianjurkan atau tidak dianjurkan? Sebelum zuhur dianjurkan. Ada sebuah hadis yang bunyinya barang siapa melakukan sholat sunnah sebanyak 10 rakaat sebelum sholat wajib, Allah akan membangunkan dirinya rumah yang paling bagus di surga, dibangunin istana. Jadi sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Kalau kita genapi semua, kita aktif, jadinya 12 rakaat, betul? 2 zuhur, 4 zuhur, 2 asar, 4 mana berapa? 2, 6 ya. Terus 2 maghrib sesudah ya. Terus 4 isya, 2 subuh. Berapa jadinya? 4, 8 tambah 2 tambah 12 rakaat ya. Barang siapa yang istiqomah atau istiqomah? Apa istiqomah tuh? Rizki? Apa istiqomah tuh? Istiqomah apa? Melakukan sesuatu yang baik terus menerus. Itu yang dibilang istiqomah. Sering bagi anak yatim 10.000 setiap bulan, lakukan terus menerus. Namanya istiqomah. Itu yang dilihat sama Allah, keistiqomahan kita. Contohnya kita berzikir nih habis sholat zuhur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita istiqomahnya berapa? Ikhlasnya hati berapa? Biasanya Nabi ngajarin berapa? 33 kali. Kita ikhlasnya contohnya 11 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kita istiqomah terus 11 kali, 11 kali. Itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan yang ada dari hati kita. Jadi untuk meyakini hari akhir ini, yang pertama kita iman kepada hari akhir. Iman yang keberapa? Percaya kepada hari akhir? Apa rukun iman? Coba rukun iman ada berapa? 6. Sebutin 1. Terus 2. Hah? Yang benar, berurutan. Hah? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dulu. Iman kepada iman kepada kita kepada Rasul dulu. Kita tanya, yang berurutan, iman kita kepada Rasul dulu. Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada apa qadar dan qadar itu? Qadar dan qadar adalah ketentuan baik dan buruknya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempelajari bab ini, Ustaz minta kepada kalian untuk terus melakukan amal-amal kebaikan secara kontinu, bersambung, terus menerus. Biasanya ngamal Jumat duhaan namanya gerindu ya. Kita ada kegiatan gerindu ya tiap Jumat, naruh 2.000 atau 1.000, tapi istiqomah terus. Itu yang dinilai sama Allah. 500 pun istiqomah itu bagus. Yang penting terus menerus. Namanya istiqomah. Do you understand? Yes. Tapi videonya ini video tentang pembelajaran. Mudah-mudahan ada ilmunya di sini. 2019, 2021 dan Office 365 yang untuk activation file. Jadi pastikan Anda
Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancur di alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4, dan Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Kita bisa perhatikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergetar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang maha kekal. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Pertama, menurut ilmu geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Yang kedua, menurut teori fisika, jika suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, yaumul ba'ts. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, yaumul hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat raqib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaumul hisab. Yaumul hisab atau mizan adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Yang kelima, as-sirat. As-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat tergantung pada amal setiap manusia. Yang keenam, yaumul jaza,
yakni suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah, balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat manusia. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Pertama, fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Berikut adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah seperti sholat, maupun dengan perilaku-perilaku sosial, seperti kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Serta yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Oke anak-anakku, jadi ini Ustaz kasih buku. Di sini ada tentang terjadinya suatu hari akhir. Jadi sudah pegang bukunya kan? Rizky Maulana, coba dibaca yang nomor 3. Langsung bertiga. Macam-macam hari akhir tanda-tandanya. Kiamat kubro atau kiamat akhir. Terpisahnya jasmani dalam rohani atau peristiwa yang sering terjadi di sekeliling kita, seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan peristiwa lainnya yang dapat menimbulkan kematian hanya sebagian makhluk. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Tanda-tanda kiamat kubro. Khususnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. B. Pengembala kambing berlomba dalam kemudahan bangunan. C. Lenyapnya ilmu pengetahuan agama, meluasnya kebodohan. D. Merajalelanya minuman khamar dan praktek perzinahan yang perang. D. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta dan segala
terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, rusaknya Ka'bah, keluarnya binatang ajaib yang bisa bicara, dan turunnya Nabi Isa ke bumi. Jadi turun Nabi Isa termasuk ya? Termasuk tanda-tanda kiamat kubro ya. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama tanda-tanda kiamat kecil. Contohnya yang pertama orang mati, kematian. Itu kiamat kecil. Orang mati itu berarti kiamat bagi dirinya. Dia akan menghadapi kiamat yang lebih besar lagi, tapi dia tidak mengalaminya, tapi dia tidak merasakan kiamat kecil, namanya kematian. Jadi kita ini hidup sudah ada di dalam tanda-tanda kiamat sugro. Sejak diutusnya Nabi besar Muhammad SAW itu tanda kiamat sugro. Diutusan Nabi itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Terus yang nomor dua, nanti pengembala kambing berlomba-lomba bermegah-megahan di dalam bangunan. Jadi sekarang ini sudah banyak kita lihat masjid-masjid halap-halap, bagus-bagus, bertingkat-bertingkat, tapi penghuninya apa? Penghuninya kosong, yang jamaah cuma sebaris, yang ada 3 orang, 4 orang, tapi bangunan masjidnya helau. Kalau bahasa sini helau, bagus sekali. Rumah-rumah pun makin main gede-gedean, main tinggi-tinggian. Itu tanda-tanda hari kiamat. Nanti ketika udah nggak ada lagi yang miskin, semua orang umat Islam ini kaya. Nanti orang-orang untuk menyedekahkan hartanya itu keliling. Jadi orang yang mau menerima sedekah hartanya. Itulah mendekati tanda-tanda kiamat sugro. Nanti orang bingung dia ngasih sedekah ke siapa? Karena orang semua kaya. Nanti kita kaya semua. Percaya gak? Bentar lagi kita kaya semua, nggak ada yang miskin. Sekarang saja sudah kelihatan, ya kita kaya. Nanti orang bingung nyari buat menerima sedekah kita. Terus merajalelanya minuman khamar, tahu khamar? Kayak whisky. Terus, minuman keras apa? Anggur merah ya. Minuman uji bukan? Uji pernah minum? Hah? Minuman keras apa? Anggur merah apa lagi? Tahu. Vodka belum tahu. Merebaknya minuman keras. Nanti perjinahan di mana-mana. Sekarang udah iya. Sekarang dia dari Facebook di mana lah rusak. Ya, sudah mendekati tanda-tanda kiamat. Bentar lagi kiamat besar. Kalau kiamat besar nanti pertama kali turunnya Dajjal. Dajjal itu udah ada. Dia itu tertimbun di dalam sebuah gua. Tapi tertindih batu-batu. Dia coba meronta-ronta buat keluar. Ketika ada seruan azan, batu yang tadi dia buang-buangin tertimbun lagi, jatuh lagi. Jadi ketika masih ada di dunia ini orang-orang azan, Allahu Akbar setiap harinya, itu Dajjal nggak mungkin keluar. Karena batu-batu yang dia lampiasin ke atas jatuh lagi didengar azan tadi. Terus keluarnya apa lagi? Keluarnya nanti Ya'juj dan Ma'juj. Itu binatang aneh, entah manusia entah apa. Dia itu nanti menurut hadis di kitab Riyadhus Shalihin, bisa baca, nanti semua air habis dihisapi sama dia. Dia tuh segerombolan. Minumnya banyak. Nanti kita kekeringan. Nah, baru keluar Dajjal. Dajjal nanti bawa minuman sama roti. Cerita di kitab ya, kitab Riyadhus Shalihin. Nanti dia siapa yang ada air, yang ada minum, katanya seperti itu. Kali orang-orang yang imannya sedikit saja, nanti ngambil minumnya, nanti jadi pengikutnya Dajjal. Dan ada sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang begitu hebat imannya. Dia datang, wahai pemuda, siapa aku? Kamu Dajjal, Al-Kadzdzab, sang pendusta. Ditebas lehernya, buntung, misah kepalanya dengan badannya, gelinding malahnya, gelinding di atas tanah. Dipanggil sama Dajjal, menyambunglah kamu, menyambung, hidup lagi, ditanya lagi sama Dajjal, wahai pemuda, siapa aku? Kamu adalah Dajjal, sang pendusta.
ditepas lagi badannya. Saking kuat imannya. Suruh ngakuin Dajjal sebagai Tuhan. Kata pemuda tadi, setelah ditepas badannya, putus disambungin lagi sama Dajjal. Berarti orang yang bisa menghidupkan dan mematikan siapa? Siapa orang yang bisa menghidupkan dan mematikan? Allah kan? Nah dia hampir sama Dajjal itu. Makanya pemuda tadi ditepas badannya, jadi juga disambungin lagi, ditanya lagi, siapa aku wahai pemuda? Kamu tetap al-kadzab, sang pendusta katanya. Kamu Dajjal katanya. Enggak mau mengakui bahwa dia adalah Tuhannya, karena dia yakin bahwa Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat imannya. Nanti yang imannya setengah-setengah ikutin Dajjal. Nah, Dajjal nggak bisa masuk nanti di kota Mekah sama di kota Madinah. Karena setiap pinggiran kota tuh dijagain malaikat bergandeng tangan. Malaikat membuka arus keliling Mekah dan Madinah. Jadi kalau kamu mau selamat dari fitnah Dajjal, masuk ke Mekah, masuk ke Madinah, aman kamu. Cuman kalau iman kamu kuat, mudah-mudahan kita semua di sini tidak merasakan namanya al-fitnah Dajjal. Nah, dari materi ini Ustaz minta kepada kalian buat pertanyaan, nanti kalian tanyakan kepada kawan-kawan kalian ya. Terus saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah? Dapat pertanyaannya? Coba Hafizah bertanya siapa yang kau kehendaki bertanya dengannya. Kau mau bertanya dengan siapa? Coba tanya di antara kelompok 1, 2 atau 3. Bertanya dengan siapa Hafizah? Dengan Amal. Mana Amal? Siapa Amal? Coba tanyakan Hafizah apa yang mau kamu tanyakan. Baiklah, berdiri di sini saya akan bertanya kepada Amalia. Apa tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Jawab, Amal. Tanda-tanda besar hari akhir di antaranya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, kabut yang meliputi bumi, atau ad-dukhan, munculnya binatang besar, atau dabbah dari bumi, hancurnya Ka'bah. Bagus. Jadi hancurnya Ka'bah itu termasuk tanda-tanda kiamat yang besar. Matahari terbitnya dari tempat terbenamnya. Jadi ada ulama nafsirin jangan pernah tidur sesudah asar. Tahu sesudah salat asar? Nanti ketika kamu bangun tidur, kamu lihat keluar matahari ada di barat kan betul ya? Makanya nanti ketika kamu bangun kiamat teriak-teriak. Makanya pengali tidur setelah salat asar. Jangan sekali tidur setelah salat asar. Terus kemunculannya Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa juga nanti turun. Nabi Isa nanti turun di Menara Putih. Tangannya pokoknya Nabi Isa nanti ngelawan Dajjal. Ya, ada lagi? Puji, coba tanyakan dengan siapa nih? Teguh. Maka berdirinya saya sini akan bertanya kepada Teguh. Bagaimana cara Anda mengakhiri kebiasaan buruk? Coba, Teguh, terjawab. Dapat jawaban apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Puji. Beberapa cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir. Meningkatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan taat sesuai ajaran agama. Beramal soleh dan menjauhi dosa serta maksiat. Memperbanyak istighfar dan taubat pada Allah. Menjaga hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi dan membantu yang membutuhkan.
Ada lagi yang mau buat pertanyaan? Arbi, coba Arbi bertanya dengan rapi. Baiklah, pendidikan saya sini akan bertanya kepada Rafi. Apa yang dimaksud dengan hisab dan mizan di akhir? Baiklah, hisab adalah proses perhitungan amal manusia, baik amal kebaikan maupun keburukan, yang dicatat oleh malaikat pencatat amal. Mizan adalah timbangan yang digunakan untuk menimbang amal manusia sehingga keadilan Allah akan terlihat jelas. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Ya, udah ngerti ya semuanya? Udah bisa bikin pertanyaan dan jawabannya sesuai semua. Jadi kita expliking dulu. Kita gerakan kaki gerak. Ambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan. Ayo, nah. 1, 2, 3, tarik lagi. Hilang semua beban. 1, 2, 3, tarik lagi. Hilang semua utang. 1, 2, 3, tarik lagi. Jadi anak pintar semua, amin. Duduk. Apa manfaat yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Bisa mempersiapkan diri untuk hari akhir. Mempersiapkan diri. Untuk menghadapi hari akhir. Habisah, apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Ada rasa takut gak gitu kalau buat dosa? Apa yang kamu dapatkan? Takut. Takut apa? Takut buat dosa. Apa yang dapat pelajaran hari ini? Yang kamu dapatkan pelajaran hari akhir ini dan mengakhiri kebiasaan buruk? Apa yang manfaatnya yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat dari nonton video tadi, dari kita baca buku? Teguh, apa Teguh? Apa yang kita dapatkan kita mempelajari bab materi meyakini hari akhir? Memperbanyak. Jadi dia tadi belajar dan beribadah kepada Allah. Arbi, bisa Arbi, mudah-mudahan. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran hari ini? Dapat menggunakan tanda akan datang hari akhir. Terus apa lagi? Mantap itu. 2. Dapat mempersiapkan diri untuk Menghadapinya. Nah, siap. Kalau kita belum siap, kamu siap Pina? Pina, apa yang kamu dapat dari materi kita hari ini setelah kamu menyaksikan video, kita baca buku modul kita hari ini? Apa yang kamu dapatkan? Bisa mengetahui tanda-tanda besarnya datang. Gimana? Bisa mengetahui tanda-tanda besar datangnya. Tanda-tanda kiamat kubro gitu. Kalau kiamat kubro, Ustaz kayaknya nggak mau ngalamin loh. Hah? Kamu mau ngalamin? Serem ini. Nah, ada keluarnya Dajjal, ya. Terus Ya'juj dan Ma'juj, terus apa lagi? Serem kan? Terbitnya matahari dari barat, mau ngalamin kamu? Hah? Mau ngalamin nggak? Ustaz enggak, berdoa sama Allah. Lo mau ngalamin? Udah. Ustaz mau ngalamin nggak bisa? Ngerasain hari kiamat mau nggak? Nggak mau. Karena nanti ketika hari kiamat nggak terjadi, tidak diciptakan kalah sama malaikat apa? Malaikat apa yang diciptakan kalah? Israfil. Jadi nanti Allah ngirimin angin yang sejuk sekali. Tapi ketika orang Muslim yang imannya ada, ngirup angin tersebut meninggal. Jadi orang-orang yang beriman nanti mati dahulu. Baru orang-orang yang biadab, yang kurang ajar, yang laknat, itu yang ngerasain hari kiamat terjadi. Gitu. Jadi kita nih yang punya iman nanti dimatiin sama Allah lewat angin. Anginnya sejuk tapi matiin orang. Itu
menurut riwayat entah 40 tahun sebelum hari kiamat, entah 40 hari sebelum hari kiamat terjadi. Allah mengirim angin, virus angin. Mudah-mudahan Ustaz juga nggak mengalami itu ya, mati dengan angin. Semuanya matinya matinya husnul khotimah. Terus apa lagi? Apa husnul khotimah itu? Mati dalam keadaan baik-baik saja. Husnul khotimah mati dalam keadaan baik, ya. Kalau suul khotimah itu mati dalam keadaan tidak baik, lagi ngekek botol minuman, udah mati. Lagi main kartu gambar 6 mati. Lagi berzina nempel saja mati. Alhamdulillah sama naudzubillah. Itu namanya mati suul khotimah. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita semua di sini dimeninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita nyanyi lagu daerah ya. Bisa nyanyi lagu daerah? Bisa. Apa judulnya? Sampan Partisan. Oh, mari kita nyanyi serta. Siapa dirijennya? Pindah, coba pindah itu. 1, 2, 3. Ampat pisang, pisangku belum masak, masak sebiji dirurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan, bengkok dimakan api, apinya cemcurukan. Nama batis kutung di pipi Jawa, nama batis kutung di pipi Jawa. Terima kasih. Wallahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.